Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa panjatkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada kali ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar muslim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam, diharapkan untuk mengisi soft-soft di depan yang masih kosong, dan yang masih di luar, dimohon untuk disegerakan untuk memasuki area dalam masjid, serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu, dikarenakan khutbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu, dan tidak berbincang saat khotib telah naik mimbar. Juga tetap menjaga ketertiban selama pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jumat berlangsung. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin dan tahfidz. Bila jamaah hendak memperbaiki bacaan tajwid dan makrojnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kajian rutin pada zuhur setiap Kamis di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah, yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti melalui akun YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya, di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melamporkan kas keuangan masjid. Saldo kas Masjid DKM Baitul Tamam sampai dengan tanggal 31 Januari 2025 sebesar pemasukan Rp2.627.000, pengeluaran Rp1.500.000, kas Rp38.183.000. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan membacakan petugas pada Jumat ini, tanggal 7 Februari 2025. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Muhammad Iqbal Anindita, pembaca maklumat Jumat Saudara Dede Dwi Cahyadi. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Bapak Andri Idrian Syara dengan tema 3 peristiwa penting di bulan Sya'ban. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu ila jannatun na'im. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Baitul Tamam rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kita ruh sehingga kita hidup di buminya. Kita bisa menghirup udara yang disediakannya. Karena dengan kehendaknya jugalah kita semua bisa melangkahkan kaki dari rumah, dari kantor, dari tempat kerja menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat riding salam semoga tercurah limpah kepada manusia pilihan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dipilih dan diutus oleh Allah ke muka bumi untuk seluruh umat manusia. Dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memperbaiki iman dan akhlak manusia menjadi baik dan sempurna. Hadirin jemaah rahimakumullah, pada awal bulan Sya'ban yang mulia ini, di hari yang juga mulia ini, Sayyidul Ayam, Jum'ah Mubarak, khatib senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian, marilah senantiasa berupaya untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang paling baik ketakwaannya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa perjalanan waktu telah membawa kita kepada bulan Sya'ban yang mulia. Artinya kurang dari sebulan lagi insyaallah kita semua akan berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, Ramadan Al-Mubarak. Di bulan inilah, bahkan dari bulan Rajab, Rasulullah SAW senantiasa mempersiapkan diri dan keluarganya dengan berbagai persiapan yang istimewa untuk menyambut tamu agung bulan Ramadan, yang di dalamnya kita bisa menggapai kesempurnaan dan kebaikan Allah yang berlimpah ruah. Sebagaimana doa yang kita sama-sama tahu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan, perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin, bulan Sya'ban adalah seperti awan, dan bulan Ramadan seperti hujan. Bagaimana barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab dan tidak menyiraminnya di bulan Sya'ban, maka bagaimana ia akan memanen hasilnya
di bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Secara bahasa Sya'ban berasal dari kata syi'ab yang artinya adalah jalan ke atas gunung. Makna ini selaras dengan posisi bulan Sya'ban yang menyongsong bulan Ramadan. Hal ini merupakan satu kiasan bahwa bulan Sya'ban ini merupakan momen yang tepat bagi kita semua untuk menapaki jalan kebaikan secara lebih intensif, secara lebih serius, guna mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang mulia. Posisi bulan Sya'ban merupakan tengah-tengah di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga menjadi jembatan penghubung mata rantai kemuliaan menuju Ramadan. Maka dari itu, bulan Sya'ban juga menjadi gerbang dari masuknya bulan Ramadan, sehingga sebaiknya kita juga menyiapkan jiwa dan raga kita untuk memasuki bulan suci Ramadan, mulai dari persiapan ilmu, persiapan harta, persiapan fisik, persiapan mental atau ruhiyah kita, sehingga benar-benar memasuki Ramadan kita dalam kondisi yang siap dan dalam kondisi yang suci, insyaallah. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terjadi beberapa peristiwa penting. Dan peristiwa-peristiwa tersebut juga menandakan bahwa Allah memuliakan bulan Sya'ban tersebut. Di antara beberapa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Sya'ban, pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan membahas 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yaitu yang pertama, bahwa Allah menurunkan ayat perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penting ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, salawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Dari ayat ini, mayoritas ulama, khususnya dari kalangan mufasir, sepakat bahwa ayat ini turun di bulan Sya'ban. Dalam ayat di atas ada 3 bentuk salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pertama, salawat yang disampaikan Allah. Yang kedua, salawat yang disampaikan oleh malaikat. Dan yang ketiga, perintah salawat yang disampaikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi makna salawat pada ayat tersebut berbeda-beda, tergantung siapa yang bersalawat. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ia mengutip perkataan dari Imam Bukhari yang menjelaskan bahwa kata Allah bersalawat bermakna dia atau Allah memuji Nabi. Kemudian malaikat bersalawat berarti mereka sedang berdoa. Dan manusia bersalawat selaras dengan pengertian mengharap berkah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kedudukan Rasulullah sangat mulia di alam semesta ini. Bahkan beliau menjadi Sultanul Anbiya atau rajanya para rasul, sekaligus sebagai Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih dipertemukan dengan bulan Sya'ban yang mulia ini, maka mari kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain memperbanyak salawat kepada Nabi, umat Islam juga dianjurkan untuk segera membersihkan diri, segera bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang sudah lewat dengan tujuan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Karena memasuki bulan Ramadan, kita harus dalam keadaan hati yang bersih dan suci. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya peristiwa yang kedua yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu
Allah menurunkan ayat kewajiban berpuasa kepada umat Islam. Kewajiban puasa yang dimaksud yaitu adalah kewajiban puasa Ramadan bagi seluruh umat. Karena dengan puasa ini umat Islam dilatih jiwa dan raganya sehingga menjadi pribadi yang paripurna dan matang spiritualnya. Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab menjelaskan bahwa Rasulullah menunaikan puasa Ramadan selama 9 tahun selama hidupnya. Dimulai dari tahun kedua Hijriyah setelah kewajiban berpuasa tersebut turun pada bulan Sya'ban. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabal Az-Zajairi dalam kitabnya Minhajul Muslim juga menjelaskan bahwa perintah puasa diturunkan bertepatan dengan hari Senin di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Dan ayat yang turun sama-sama kita tahu yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam yang sebelumnya adalah Masjidil Aqsa. Peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban ini menjadi sejarah penting bagi umat Islam karena menjadi penentu arah kemana umat Islam menghadap ketika melakukan sholat 5 waktu. Dengan beralihnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram juga menjadi penanda bahwa kedua masjid tersebut merupakan pusat tauhid umat manusia. Peristiwa peralihan kiblat ini ditandai dengan turunnya ayat 144 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsu ma kuntum fawal wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat wajahmu kerap menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika menafsirkan ayat ini, Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' ila Ahkamil Quran mengutip pendapat Abu Hatim Al-Basri mengatakan bahwa Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengalihkan kiblat pada malam Selasa di bulan Sya'ban, bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Kiblat merupakan bentuk persatuan bagi umat Islam dan tidak menandakan bahwa Allah itu bertempat di satu tempat saja, karena Allah sesungguhnya bersembahyang di atas arasy dan melihat atau menyaksikan kita semua umat manusia. Dan karena sesungguhnya umat Islam tidaklah menyembah makhluk, tidak menyembah Ka'bah, melainkan hanya bersatu di dalam tauhid kepada Allah Azza wa Jalla sebagai pencipta dari alam semesta ini. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah 3 peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan semoga Allah memberikan keberkahan umur kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq
liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha rabbakum faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai ringkasan dari khutbah pertama tadi bahwa ada 3 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban, yaitu yang pertama turunnya perintah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Allah menurunkan ayat kewajiban berpuasa bagi umat Islam. Dan yang ketiga, dimulainya Ka'bah menjadi kiblat umat Islam setelah Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Ibnu Majah, Tabrani, Ibnu Hibban dan Baihaqi, Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Sesungguhnya Allah menyaksikan, dikatakan dalam keterangan, melihat dengan pandangan penuh rahmat kepada hamba-hambanya atau semua makhluknya pada malam pertengahan di bulan Sya'ban. Maka kemudian dia mengampuni semua makhluknya kecuali 2 orang, yaitu yang pertama musyrikin atau orang yang musyrik, dan yang kedua adalah musyahin, yaitu orang yang memusuhi. Ada 2 pesan penting dari Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini dari hadis yang disebutkan tadi, yaitu pesan yang pertama adalah mari kita memperbaiki hubungan dengan Allah dengan cara memurnikan tauhid, membersihkan akidah kita, keyakinan kita, ibadah kita dan amal-amalan kita dari segala kesyirikan dan dari segala bid'ah. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dengan memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dari sifat iri dengki, dari sifat tidak akur, permusuhan, dan memutuskan tali silaturahim agar kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka 2 pesan ini adalah tentang hablum minallah dan juga hablum minanas. Oleh karena itu disarankan ya sebelum masuki Ramadan kita saling bermaafan, minta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada sesama muslim agar kemudian lebih tenang hati kita, lebih bersih hati kita ketika memasuki bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa mengamalkan hadis Rasulullah tersebut. Semoga Allah memberikan kita semua kekuatan hidayah, inayah dan taufiknya untuk beramal di bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan yang dianjurkan, memperbanyak puasa, membaca Al-Quran dan sebagainya, sehingga kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang disebut oleh Rasul sebagai ghaflah atau orang yang lalai. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan atau dilupakan orang. Tetapi ketika kita merujuk kepada hadis-hadis dan keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban, insya Allah kita membekali diri kita dengan berbagai amal soleh sehingga lebih siap dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Dan mari kita berdoa, semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan hakiki. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdal man khadalal islam wal muslimin.
Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika ya qawiyyu ya matin. Allahumma man arada bil islami wal muslimin su'an fashghilhu bi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu fi tadmirihi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'alakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabu sufakum fa innaka siyata sufuf. Minta mamis sholah, lurus dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مبارك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ويميت على كل شيء لا إله إلا الله وحده له الملك والحمد ويميت لا إله إلا الله وحده لا شريك له.